Luther selamat dari skenario penculikan oleh pasukan anti-reformasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Tuhan. Ini edisi ke-6 dari Renungan Hari Reformasi tahun 2024 di bulan Oktober sebagai bentuk dari peringatan yang dilakukan mengenang perjuangan para reformator abad ke-16 yang membaharui gereja, dan karena itu melahirkan aliran Protestantisme. Isi ringkas dari edisi ke-6 ini kira-kira begini. Setelah pengadilan di kota Worms tahun 1521, Kaisar Karel karena tidak berhasil memaksa Luther untuk menarik kembali dalil-dalilnya dan mengaku menyebarkan ajaran yang sesat, Karel V menyiapkan satu pasukan untuk membunuh Luther yang akan melakukan perjalanan pulang dari kota Worms menuju ke kota Wittenberg. Kalau saja pasukan itu berhasil menjumpai Luther di perjalanan dan membunuh dia, maka gerakan reformasi tidak akan berumur panjang. Tetapi alam tidak berkehendak seperti itu. Ternyata ada pasukan lain yang disiapkan bangsawan Saksoni, wilayah Jerman, bernama Friedrich yang bijaksana. Pasukan itu diperintahkan untuk bergerak lebih cepat dari pasukan yang disiapkan oleh Karel V. Sebelum pasukan Kaisar bereaksi, pasukan Friedrich yang bijaksana lebih dahulu menculik Luther, lalu dibawa untuk bersembunyi di Kastil Wartburg yang berada di pertengahan hutan di kota Eisenach. Nah, ini isi ringkas dari edisi ke-6. Dan sesuai janji saya akan membahas agak lebih detail tentang interupsi Tuhan terhadap hikayat Martin Luther sehingga dia tidak dibunuh oleh pasukan yang disiapkan oleh Kaisar Karel V, melainkan diselamatkan dan disembunyikan oleh pasukan yang disiapkan oleh Friedrich yang bijaksana. Kira-kira detail dari momen keselamatan atau penyelamatan yang terjadi pada Luther adalah sebagai berikut. Seperti kita tahu, Martin Luther lahir di Eisleben di Jerman tanggal 10 November 1483. Pada tahun 1507 dia ditabis sebagai imam dari latar belakang komunitas Ordo Agustin. Selanjutnya Luther dikenal sebagai teolog, penulis lagu-lagu gereja, bahkan juga profesor dalam bidang studi Alkitab. Gelar paling terkemuka terhadap Martin Luther adalah penggerak reformasi gereja yang kemudian melahirkan aliran Protestantisme. Luther dikenal luas sebagai satu dari tokoh-tokoh dunia asal Eropa yang berpengaruh, ikut mengubah wajah kehidupan masyarakat internasional. Nah, setelah 95 dalil berisi penolakan terhadap berbagai praktik dalam gereja Roma Katolik, terutama praktik dan pengajaran tentang penghapusan siksa tersebar luas di seluruh Eropa, Luther mendapat peringatan dari Paus Leo ke-10, pemimpin tertinggi gereja Roma Katolik, untuk menarik kembali ajaran-ajarannya dan mengakui sebagai melakukan kesalahan. Paus Leo meminta Luther datang ke Roma agar diperiksa. Tetapi bangsawan wilayah Saksoni tempat Luther bekerja, yaitu Friedrich yang bijaksana, meminta Paus untuk pemeriksaan terhadap Luther dilakukan saja di Jerman, mengingat Luther adalah penduduk Jerman di bawah perlindungannya.
Paus bisa saja menolak permintaan bangsawan itu. Tetapi untuk mendapat simpati dari Fredrik yang memiliki hak suara dalam urusan pemilihan paus, mengingat pada waktu itu kepausan terpecah menjadi dua, yaitu di Vatikan dan di Avignon, maka Paus Leo ke-10 mendengarkan permintaan Fredrik agar Luther diperiksa di dalam wilayah Jerman. Maka pada bulan Oktober tahun 1518, jadi 1 tahun setelah dalil-dalil Luther disebarkan, Paus mulai membuka proses hukum terhadap kesesatan Martin Luther. Dan proses itu berlangsung di Jerman atas permintaan Fredrik yang bijaksana. Memang sebelumnya Luther sudah meminta Fredrik yang bijaksana untuk mendukung ajaran-ajarannya. Dan Fredrik memang memenuhi permintaan Luther. Salah satunya dengan meminta agar pemeriksaan terhadap perkara Luther dilakukan saja di Jerman. Maka pada tahun 1518 Kardinal Thomas Cajetan menjadi utusan Paus untuk mendesak Luther menarik semua ajaran dan tulisan-tulisannya dengan janji kalau itu dilakukan Luther maka kedudukannya akan dipulihkan di dalam gereja. Kalau Luther menolak, ancamannya Luther akan diekskomunikasi oleh gereja. Dan ternyata Luther bersikukuh terhadap ajarannya. Luther tidak ingin menarik kembali dalil-dalil, juga protes yang sudah dia lakukan. Dan karena itu Luther dikenai ekskomunikasi. Dan konsekuensinya harus diperiksa di Roma. Nah, Fredrik yang bijaksana tetap berkeras agar pengadilan terhadap Luther dilakukan dalam wilayah Jerman. Nah, karena faktor politik, hierarki gereja di Roma tidak bisa menolak permintaan Fredrik. Di tahun 1519 pemeriksaan terhadap Luther dibuka kembali. Dan pemeriksaan berlangsung di 2 universitas, yaitu di Cologne dan di Leuven. Hasil dari pemeriksaan itu Luther tetap dikutuk. Bahkan ada surat kutuk yang dikirim oleh Paus itu tanggal 5 Juni 1520. Dan saat menerima surat kutuk itu di bulan Januari 1521, emosi Luther memuncak. Dia merobek surat itu di depan umum dan membuangnya ke dalam api. Fredrik yang bijaksana terus bermanuver. Dia meminta agar Luther tidak ditangkap setelah dikenai kutuk, melainkan diinterogasi di sidang parlemen, dan dia mengusulkan sidang parlemen itu dilakukan di kota Worms. Dan permintaan Fredrik ini dipenuhi, maka pada tanggal 6 Maret 1521 di kota Worms, Luther berdiri di depan Kaisar Karel V untuk diadili. Sebelumnya, Fredrik meminta Luther agar berlaku sopan di hadapan Kaisar. Dan peran interseksi yang dimainkan Fredrik yang bijaksana ini tentu saja menguntungkan Luther. Kalau dia harus berangkat ke Roma untuk diadili, besar kemungkinan dia akan dibunuh. Lalu akibatnya gerakan reformasi akan berhenti. Nah, Luther juga tahu persis bahwa bangsawan-bangsawan Jerman berada di pihaknya. Dan karena itu dia meminta bangsawan-bangsawan Jerman melalui Fredrik yang bijaksana agar melakukan interseksi dalam perkara yang dia hadapi. Dan hutang budi Luther terhadap bangsawan di wilayah Saksoni menjadi penyebab dalam tata gereja yang dibentuk Luther, peran para bangsawan ikut diakomodir dalam penataan dan penyelenggaraan kehidupan bergereja. Fredrik yang bijaksana menjadi satu dari para bangsawan Jerman yang ikut dalam pemeriksaan pengadilan terhadap Luther di Worms. Kehadiran Fredrik menjadi salah satu penopang bagi Luther untuk mempertahankan dalil-dalilnya. Luther bertolak dari kota Wittenberg menuju Worms.
Dan di tiap kota yang dia lewati, Luther disambut oleh penduduk kota secara meriah. Dia dianggap sebagai pahlawan yang membela hak-hak anggota umat percaya dan menegakkan nasionalisme, rasa nasionalisme orang-orang Jerman. Kasus Luther, seperti saya bilang, menghidupkan nasionalisme dan kesadaran orang-orang Jerman sebagai satu bangsa berhadapan dengan intervensi kekuasaan dari pihak luar. Dalam hal ini pemimpin gereja di Roma. Luther tentu saja memanfaatkan dukungan dari orang-orang sebangsanya untuk tetap mempertahankan dalil-dalilnya. Lalu terjadilah pengadilan kekaisaran terhadap Luther, yakni di tanggal 18 April 1521. Di situ kaisar memerintahkan Luther untuk berhenti menyebarkan ajaran reformasi, menarik kembali tulisan-tulisan dan pengajarannya, serta mengaku kepada publik bahwa semua yang sudah dia katakan dan ajarkan itu keliru. Luther menjawab kaisar di hadapan para petinggi gereja Roma Katolik waktu itu dengan berkata begini, "Saya hanya akan menarik kembali ajaran-ajaran saya dan mengaku melakukan kekeliruan kalau bapak-bapak yang mulia di sidang ini bisa menunjukkan kepada saya berdasarkan Alkitab bahwa pendapat saya ini salah." Nah, karena tidak ada satupun dari petinggi yang hadir dalam pengadilan itu menunjukkan kesalahan Luther bertolak dari Alkitab, maka di tengah-tengah persidangan itu Luther berkata juga kepada Kaisar Karel V, "Ich kan nicht anders. Hier stehe ich. Gott helfe mir." Artinya, di sini saya berdiri. Saya tidak dapat berbuat lain. Semoga Allah menolong saya. Nah, di Worms, Kaisar tidak berhasil memaksa Luther untuk menghentikan perlawanan terhadap praktek-praktek penyimpangan dalam gereja. Maka Kaisar menyatakan Martin Luther berstatus sebagai burung yang terbang bebas di dalam wilayah kerajaan Eropa Bersatu. Status ini artinya siapa saja bisa membunuh Luther karena dia tidak lagi berada dalam perlindungan hukum negara dan si pembunuh tidak akan dituntut secara hukum. Setelah pengumuman itu, Luther sebagai burung yang terbang bebas, tanggal 26 April 1521, Luther berangkat kembali ke kotanya, Wittenberg, tanpa curiga atau tanpa firasat akan ada proses penculikan untuk pembunuhan. Luther menumpang kereta kuda seperti ketika ia datang dari Wittenberg ke kota Worms. Di luar ruang pengadilan, Luther disambut oleh massa atau rakyat jelata sebagai pahlawan. Sementara Kaisar sendiri telah memerintahkan satu pasukan untuk mencegat Luther di perjalanan dan dibunuh mati. Dengan demikian, pergerakan reformasi yang dimulai Luther akan berakhir dengan sendirinya. Kaisar tidak menyadari bahwa ada skenario lain yang dilakukan oleh bangsawan wilayah Saksoni, Friedrich yang bijaksana. Dia mencium persekongkolan pembunuhan Luther yang direncanakan oleh Kaisar Karel V. Karena itu dia juga memerintahkan pasukannya untuk bergerak lebih cepat. Mereka harus menculik Luther sebelum pasukan kerajaan beraksi. Tanggal 4 Mei 1521, Luther dicegat oleh sekelompok orang tak dikenal ketika kereta tumpangannya memasuki sebuah kawasan hutan di sekitar kota Eisenach. Muncul satu gerombolan yang menggunakan kain penutup muka, mencegat dan menarik Luther dengan paksa turun dari dokar, lalu menyeret dia ke dalam satu dokar yang lain dan dibawa pergi menghilang ke tengah hutan. Sementara pengemudi dokar yang ditumpangi Luther disuruh pergi begitu saja. Nah, demikianlah pemilik
pengemudi dokar itu menduga Luther ditangkap, diculik, dan dibunuh. Karena itu berkembang cerita di kalangan rakyat bahwa Luther diculik dan dibunuh. Luther sendiri tidak mengenal para penculik. Dia dibawa ke sebuah kastil atau rumah peristirahatan mewah milik para bangsawan yang masih berkerabat dengan Frederick yang bijaksana. Nama kastil itu adalah Kastil Wartburg di pegunungan di dalam hutan di sekitar wilayah Eisenach. Bapak Ibu bisa lihat kastil itu dalam gambar yang saya tampilkan di postingan ini. Barulah di Kastil Wartburg Luther sadar bahwa para penculik itu diperintahkan oleh bangsawan Frederick yang bijaksana justru untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini sebuah interupsi. Tuhan pasti ikut bekerja dalam proses ini. Karena tentu ada yang benar dalam pekerjaan reformasi yang dikerjakan Luther. 11 bulan lamanya Luther bersembunyi di Wartburg, di kastil itu. Masyarakat Jerman tentu menyangka Luther sudah mati. Tetapi yang terjadi adalah di kastil itu Luther mengerjakan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Jerman. Karena Luther memang bercita-cita. Salah satu kerinduan Luther adalah tiap-tiap bangsa, suku dan bahasa membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Sehingga mereka dapat bertemu sendiri dengan Tuhan melalui firman dan kebenarannya tanpa menunggu seorang imam membacakan kepada mereka Alkitab dalam bahasa Latin lalu menjelaskan maknanya. Yang bisa saja makna itu telah dikonstruksi untuk membela kepentingan para klerus dan untuk dalam tanda petik membodohi umat percaya. Karena itu selama 11 bulan lamanya di Kastil Wartburg, Luther bekerja untuk menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Jerman. Luther sendiri pastilah mengenang tindakan penyelamatan luar biasa terhadap dirinya dan masa-masa ketika dia disembunyikan di Wartburg. Sebab menurut cerita dan foto-foto menunjukkan kebenaran cerita itu, foto-foto yang dipasang di dalam kamar di Kastil Wartburg tempat Luther disembunyikan, menunjukkan bahwa selama 11 bulan Luther harus membiarkan janggutnya, rambutnya panjang, tidak boleh dicukur, supaya terjadi penyamaran. Orang tidak mengenal Luther sebagai mana yang populer dikenal ketika dalam jabatan imam, tetapi dia berubah wajah. Dan selama di Wartburg memang beberapa kali Luther diizinkan untuk pergi ke pasar, tempat masyarakat bertemu 1 minggu sekali untuk berbelanja kebutuhannya. Jadi karena itu penyamaran Luther itu penting agar supaya tidak ada warga yang mengenal dia sebagai penggerak reformasi yang mungkin saja karena tidak setuju dengan ide-ide Luther bisa membunuh Luther ketika dia berkunjung keluar kastil. Dan Luther seperti tadi saya bilang mengenang tindakan penyelamatan luar biasa terhadap dirinya dan masa-masa ketika disembunyikan di Wartburg. Dan kenangan itu Martin Luther tuangkan dalam sebuah nyanyian gereja yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Dan nyanyian gereja itu terdapat dalam kidung jemaat yang dipakai oleh jemaat-jemaat Protestan masa kini dalam peribadatan. Judul lagu itu Allahku benteng yang teguh. Karena tentu saja pengalaman Luther tinggal di kastil atau di istana dalam hutan milik bangsawan yang masih berkerabat dekat dengan Raja Saksoni Frederick
yang bijaksana. Demikian sepotong cerita tentang tindakan alam menyelamatkan Luther dari ancaman dibunuh mati setelah pemeriksaan pengadilan di kota Worms tahun 1521.